Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari jalan yang keempat di antara timbangan juga yang ingin saya tegaskan di sini, Syah dari Hudzaifah ibnul Yaman, rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf dan selainnya. Hudzaifah ibnul Yaman berkata, "Inna ad-dalalata haqqad dalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wat talawuna fid din fa inna dinallahi wahid." Kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang merupakan sebenar-benar kesesatan adalah engkau menganggap baik apa yang dahulunya kamu anggap mungkar. Dan engkau menganggap mungkar apa yang tadinya kamu anggap baik. Kata Hudzaifah, hati-hati kamu dari talawun, berubah-ubah warna di dalam beragama. Fa inna dinallahi wahid. Karena agama Allah itu cuma satu. Jelas ya? Karena agama Allah itu cuma satu. Ya. Ciri orang yang sudah di atas jalan sunnah itu selalu berubah prinsipnya. Kemarin, ya, ini berbagai kejadian terjadi, apakah di Indonesia maupun di luar negeri sana, di negeri-negeri yang terjadi kekacauan di negeri mereka, itu ada sebagian dai seperti itu. Tadinya Masya Allah, kudeta terhadap pemerintah itu haram, tidak diperbolehkan. Ya, melakukan demonstrasi haram. Berikutnya, keluar pendapat baru. Belakangan ini, saya baru mempelajari fikih baru. Ya. Masya Allah, ada fikih baru ya. Ya. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Ini bukan ciri ahli sunnah seperti ini. Memang agama ini gampang sekali berubah prinsip-prinsip itu. Dasar-dasar dari agama. Iya. Ketika Nabi SAW bersabda, saat terjadi fitnah-fitnah, ketika terjadi fitnah-fitnah yang dahsyat di tengah umat, apa kata Nabi SAW dalam hadits Hudzaifah riwayat Bukhari dan Muslim? Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu komitmen dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Fitnah apa saja yang terjadi. Ya. Dan fitnah itu banyak bentuknya. Sampai hari kiamat akan beraneka ragam. Kadang datang dalam bentuk peperangan, dalam bentuk pertumpahan darah, dalam bentuk permusuhan, percekcokan. Mungkin juga datang dalam bentuk pemilu. Fitnah itu. Kalau dia ahli sunnah tidak akan berubah prinsip. Talzam jama'atal muslimin wa apa? Wa imamahum. Komitmen bersama jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini perkara dasar dalam agama. Tidak boleh diganggu-gugat. Iya. Karena Nabi tidak memberikan rincian. Periksa dulu dong si imam ini. Dia ini ngibul atau tidak? Kalau imamnya terlalu banyak ngibul nggak boleh. Dari mana dia dapat ketentuan-ketentuan yang seperti itu? Jelas ya? Ngibul itu apa artinya? Hah? Nipu kan? Saya tanya, nipu ini kekafiran atau dosa? Dia dosa, Nabi mengatakan itu kekafiran. Ya. Dan tidak ada di usul ahli sunnah keluar dari ketaatan pada hal yang ma'ruf dikarenakan dia melakukan sebuah dosa. Ada hal yang lebih dahsyat daripada itu. Nabi SAW bersabda dalam hadits Hudzaifah riwayat Muslim. Kata beliau, sayakunu ba'di a'immah. Akan datang setelahku para imam, para pemimpin. Yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi. Mereka ambil sunnah bukan sunnahku. Mengambil petunjuk bukan petunjukku. Ya. Ini kalau bahasa orang Khawarij, tidak berhukum dengan hukum Allah. Jelas ya? Sunnah jelas. Sunnah bukan sunnah Nabi yang dia pegang. Petunjuk bukan petunjuk Nabi yang dia pakai. Dan Nabi berkata, wa yakumu fihim rijalun qulubuhum ka qulubis syayatin fi jusmani ins. Dan berdiri di tengah-tengah mereka sekelompok lelaki. Hati-hatinya, hati-hati syaitan berada di jasad-jasad manusia. Ada yang lebih mengerikan dari pensifatan Nabi terhadap pemerintah seperti ini? Saya tanya, mengerikan atau tidak ini pemerintah seperti ini? Ini luar biasa.
Jelas ya? Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Apa perintahmu kepada saya kalau saya dapati pemimpin seperti itu? Kata beliau, "Tasma'u wa tuti'u wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka. Isma' wa ati'." Kata beliau, kamu dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Dengar dan taat. Ini hadits Nabi SAW, bukan saya menyampaikannya. Jelas ya? Baca di Sahih Muslim kalau tidak percaya. Ya. Baik. Ini hadits tegas sekali dari Nabi SAW. Jadi bukan masalahnya keahlian seseorang mengetahui, oh ini dia melakukan begini, melakukan itu. Bukan itu yang dipikir. Sepanjang dia adalah seorang muslim, itu hukum di dalam syariat. Dia adalah pemerintah yang syah. Ya. Kewajiban kita bersabar terhadap kezalimannya kalau dia berbuat zalim. Mendoakannya supaya dia selalu dibimbing oleh Allah di atas ketaatan. Menasihatinya dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar menasihati? Ya. Cara yang benar menasihati itu sudah dituntunkan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya. Wal ya'khud biyadihi, wal yansahhu sirran. Fa in qabila minhu fadak, wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia sampaikan secara rahasia, dia pegang tangan pemerintah itu. Dan nasihati secara rahasia. Kalau diterima darinya, maka itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah sampaikan kewajibannya. Itu cara menasihati. Ya, menasihati secara rahasia. Bukan dengan ribut-ribut di jalan. Bukan pula dengan mencela di atas mimbar-mimbar. Bukan pula dengan mengetik status-status. Ya. Masya Allah. Ya. Tempat curhatnya di status. Bagaimana caranya? Ya. Kayak nggak ada kerjaan saja. Ini masalah agama. Hal-hal yang seperti ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan keamanan di sebuah negeri. Wibawa pemerintah itu harus dijaga. Sebab itu kemaslahatan untuk semuanya. Kemaslahatan untuk semuanya. Dan itu akan merekatkan hati antara rakyat dan pemimpinnya. Kenapa dilarang mencela? Diberikan cara menasihati agar supaya terjaga wibawa pemerintah dan terjaga hubungan antara rakyat dan pemimpin. Itu yang diinginkan dalam syariat. Jelas ya? Itu penasihat namanya. Dia tidak memikirkan maslahat dirinya. Kalau memikirkan maslahat diri itu Imam Ahmad itu harusnya memikirkan maslahat diri. Bayangkan beliau di penjara di 3 generasi pemerintahan. Sudah berganti 3 khalifah di penjara beliau. Imam Ahmad. Ujian. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan, diterima oleh Allah, didengarkan, maka doa ini saya hanya peruntukkan untuk kebaikan pemerintah. Kalau pemerintah baik, baik seluruh rakyat. Ini baru orang yang tulus dan ikhlas. Jelas ya? Kalau dia selalu berpikir dirinya, wah ini kita yang zalimi, kita merasa begini. Ya. Ini juga ada kekeliruan di sudut lain. Ini kan namanya kamu mendapatkan hal yang seperti itu bentuk dari musibah. Bentuk dari ujian. Saya tanya, ujian atau musibah itu? Masuk dalam ujian dan musibah atau tidak? Masuk dalam ujian dan musibah. Kalau masuk dalam ujian dan musibah, asalnya seorang itu jangan cari kambing hitam. Dia salahkan dirinya dulu. Ya, mungkin saya terlalu banyak dosa. Mungkin banyak kekeliruan yang saya lakukan. Akhirnya kita ditimpa masalah-masalah yang seperti ini. Begitu cara berpikirnya. Ya. Agar supaya tercipta kebaikan di tengah manusia. Jadi tidak ada perubahan di dalam prinsip-prinsip itu. Ya kalau orang yang terbiasa berubah, hari ini berkata begini, hari ini berkata begitu, prinsip ahli sunnahnya bisa di style sesuai dengan keperluan. Ya Masya Allah ya.
Ini adalah hal yang tidak benar. Baik. Dan ini subhanallah ya di masa yang seperti ini kadang kita menemukan orang-orang yang berbicara dengan agama. Kadang kalau melihat dari ketulusan, keikhlasan, masya Allah banyak dari orang kita harus memujinya dalam ketulusan dan keikhlasan.